Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Septiani. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Widya Husada Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2005020. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oke, cekidot. Slide pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Bahasa merupakan alat atau sarana orang satu dengan orang lain untuk berkomunikasi. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial yang setiap waktu membutuhkan komunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Bahasa menjadi hal yang sangat penting bagi setiap individu yang berkomunikasi untuk menyampaikan sesuatu dan menyamakan pemahaman antar individu satu dengan yang lain. Slide kedua yaitu lanjutan. Bahasa Indonesia sendiri ada karena kesepakatan pemahaman arti atau makna dari sebuah hal. Maka dari itu, ada banyak bahasa di dunia ini. Namun pada kenyataannya, tidak setiap negara memiliki bahasanya sendiri. Ada beberapa negara di dunia yang menggunakan bahasa yang sama, tetapi tidak dengan Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan bahasanya sendiri sebagai bahasa resminya. Oke, selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa perkembangan teknologi. Bahasa resmi Indonesia ini juga berperan penting dalam perkembangan teknologi. Seiring berkembangnya era globalisasi, maka berkembang pula gadget atau perangkat komunikasi lain dan teknologi terapan yang digunakan dalam kehidupan. Dalam penggunaan tersebut, tentunya dibutuhkan bahasa pengantar. Penggunaan teknologi tersebut dapat memilih bahasa yang ingin digunakan. Oke, slide selanjutnya, lanjutan. Pada intinya, bahasa merupakan sebuah hal vital dalam kehidupan. Begitupun bahasa Indonesia. Tanpa bahasa Indonesia akan banyak kesulitan yang kita alami saat berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Oke, selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai seni. Bahasa, seni, dan religi adalah tiga hal yang tidak terpisahkan. Dalam bahasa ada kesenian dan religi. Sebaliknya, dalam seni dan agama terdapat bahasa. Ketiganya merupakan unsur kebudayaan yang universal. Seni juga berhubungan dengan bahasa. Misalnya dalam bahasa sastra, seni sangat berperan penting bagi pengarang untuk menciptakan bahasa yang indah atau estetika bahasa. Oke, selanjutnya fungsi dan peran bahasa Indonesia. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi ataupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia yaitu memiliki keterkaitan yang erat antara satu sama lain. Bahasa yang baik mencerminkan perkembangan bahasanya yang baik pula. Slide selanjutnya, manfaat bahasa Indonesia. 1. Melestarikan bahasa Indonesia. 2. Meningkatkan rasa nasionalisme. 3. Mempermudah dalam berkomunikasi antar suku, ras, dan daerah. 4. Membuat pribadi kalian menjadi pribadi yang lebih santun. 5. Tidak canggung atau geram. Slide terakhir yaitu kesimpulan. Bahasa adalah alat untuk perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi. Dengan menggunakan bahasa, manusia dapat saling berkomunikasi antar satu dengan yang lain sehingga dapat saling berbagi pengalaman dan saling belajar. Hubungan bahasa sebagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni adalah kesenian yang menyempurnakan dan menyemarakkan sistem agama dengan menggunakan media bahasa. Sekian presentasi bahasa Indonesia dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.